Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Namira dari kelas HTN 4A NIM 0203231011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan lengkap mengenai akad ijarah dalam konteks syariah. Berisikan simulasi, rukun dan syarat, struktur akad, skema transaksi, serta contoh nyata cara kerjanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian akad ijarah. Apa akad ijarah? Akad ijarah adalah akad sewa menyewa atau suatu manfaat dari suatu aset atau jasa dengan imbalan yang disepakati. Dalam konteks keuangan syariah, ijarah bisa digunakan untuk menyewakan aset seperti kendaraan, gedung, atau alat produksi. Yang kedua adalah rukun dan syarat akad ijarah. Rukun ijarah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akidain, pihak-pihak yang dalam akad, yaitu ada mu'jir yang menyewakan dan mustajir yang menyewa. Yang kedua ada ma'qud alaih atau objek akad, manfaat dari barang atau jasa yang disewakan itu bukan barang sendiri. Yang ketiga ada ujroh atau imbalan, harus jelas jumlah, waktu pembayaran, dan bentuknya. Lalu yang keempat ada sigot, yaitu ijab dan qabul, pernyataan kesepakatan antara dua belah pihak secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Lalu masuk yang ke syarat ijarah, objek sewa harus halal dan bermanfaat, jangka waktu dan biaya sewa jelas, objek tidak rusak dalam pemanfaatan, kedua belah pihak berakal dan baligh. Lalu masuk yang ketiga yaitu struktur dan skema transaksi akad ijarah. Struktur akad, penyewa atau mustajir, konsumen atau pengguna, baru penyedia itu mu'jir, pemilik aset atau institusi pembiayaan. Aset adalah barang atau jasa yang disewakan, periode itu jangka waktu sewa, imbalan adalah ujroh atau biaya sewa. Lalu masuk yang selanjutnya yaitu contoh simulasi akad ijarah. Kita ambil adalah sewa kendaraan. Misalnya, Budi ingin menyewa mobil untuk operasional selama 1 tahun dari PT Syariah Mobilindo. Nah, lalu rinciannya itu seperti ini. Mobil itu merek Toyota Avanza, nilai sewanya 5 juta per bulan, masa sewa selama 12 bulan, total ujroh selama 60 juta. Total ujroh sebanyak 60 juta. Langkah-langkah akadnya, itu yang pertama ada sigot. PT Syariah Mobilindo menawarkan jasa sewa mobil. Lalu Budi sebagai mustajir menerima dan setuju atas biaya serta masa sewa. Yang kedua, penandatanganan akad tertulis. Disebutkan spesifikasi mobil, masa sewa ujroh, dan hak kewajiban masing-masing. Yang ketiga, pembayaran ujroh. Dibayar setiap bulan oleh Budi sebagai mustajir atau bisa dibayar di muka. Yang keempat itu penggunaan aset. Budi memakai mobil ini hanya untuk kegiatan usaha, tidak boleh dipakai di luar kesepakatan. Lalu akhir akad, setelah 1 tahun mobil dikembalikan kepada mu'jir atau akad dapat diperpanjang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.